Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah TK Al Hikmah semuanya. Perkenalkan, nama saya Bu Esti yang mengajar di TKB kelas Al-Alim. Kali ini Bu Esti mau mengajak anak-anak semuanya mengenal tanaman hias. Tapi sebelumnya Bu Esti mau menanyakan kabarnya anak-anak dulu. Sudah siap semuanya? Oke. Bagaimana kabarnya anak TKA dan Playgroup hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang gantian kakak TKB. Bagaimana kabarnya kakak TKB hari ini? Baik-baik Bu Guru. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Guru. Luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga Bu Guru dan anak-anak semuanya selalu sehat, semangat, ceria, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mau menginjak ke tema tanaman bunga dan hias. Kira-kira tahu nggak ya anak-anak apa tanaman hias itu? Iya, kebanyakan memang taunya tanaman hias itu adalah bunga. Tapi Bu Esti mau menerangkan apa tanaman hias itu. Anak-anak terlebih dahulu membaca Bismillah. Oke, siap? Baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, Bu Esti akan menerangkan ya apa yang dimaksud dengan tanaman hias itu. Tanaman hias adalah tanaman yang ditanam bertujuan untuk memberikan kesan indah, memberikan kesan cantik, dan mempunyai daya tarik tersendiri di lingkungan rumah atau di lingkungan kantor atau di taman-taman bunga. Dan biasanya tanaman hias ini bisa ditanam di halaman untuk memperindah halaman rumah atau bisa di dalam rumah ya. Tapi kalau di dalam rumah biasanya dengan menggunakan media pot. Nah, ternyata teman-teman, tanaman hias itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah jenis tanaman hias bunga. Jenis tanaman hias bunga ini biasanya mempunyai bentuk yang indah dan warna yang menarik, sehingga terkesan di halaman rumah menjadi lebih asri, lebih indah dengan warna-warna bunga yang beraneka ragam. Dan biasanya tanaman hias bunga ini bisa untuk menghias pernikahan, untuk acara-acara adat, dan lain-lain. Yang kedua, jenis tanaman hias daun. Di sini jenis tanaman hias daun ini daunnya yang bagus dan biasanya tidak berbunga ya. Nah, contohnya adalah gelombang cinta, lidah mertua, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jenis tanaman hias pohon. Jenis tanaman hias pohon ini biasanya tidak terlalu besar. Biasanya bisa ditanam di halaman rumah, bisa juga di dalam rumah dengan pot, sehingga terkesan bagus. Contohnya adalah pohon palem, pohon bambu kuning. Yang keempat adalah jenis tanaman hias buah. Nah, pasti anak-anak pernah ya diajak orang tuanya pergi ke taman atau pergi ke toko bunga. Nah, di situ jualan beraneka macam tanaman. Nah, kebetulan di situ juga ada tanaman buah. Biasanya juga ditanam di pot. Nah, tanaman hias buah itu bisa dimakan loh. Nah, itu menanamnya berupa di cangkok. Nah, jadi tanaman itu bisa buah di pot dan kita bisa menikmatinya. Contohnya adalah tanaman lemon, tanaman jeruk, sawo,
atau buah naga. Nah, terus yang kelima adalah jenis tanaman hias akar. Jenis tanaman hias akar ini mempunyai akar yang bagus. Dan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dan dengan keahlian khusus. Contohnya adalah adenium dan pohon beringin. Beringin kecil ya, biasanya bisa dibentuk seperti bonsai. Nah, itu akarnya yang bagus. Oke, seperti itu ya. Terus manfaatnya apa tanaman hias itu? Ternyata tanaman hias adalah mempunyai manfaat, yaitu bisa memperindah lingkungan rumah, bisa mempercantik lingkungan rumah, atau bisa memperindah taman-taman yang ada di Surabaya ini ya. Coba kalau anak-anak pergi ke taman flora, pasti kan bagus-bagus, beraneka macam tanaman hias. Pasti di sana ditemukan juga ada tanaman hias daun, ada tanaman hias bunga, beraneka macam. Nah, terus yang kedua adalah manfaatnya yang lain adalah supaya udara di sekitar kita menjadi bersih, menjadi kita juga nyaman melihatnya karena tanaman itu indah, tanaman itu bisa menyenangkan hati. Nah, seperti itu ya diterangkan oleh Bu Esti. Semoga anak-anak tahu dan mendapatkan ilmu, tambahan ilmu. Oke, demikian ya dari Bu Esti. Tetap semangat, sehat, dan jaga. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke, Bu Esti akhiri. Wassalamualaikum.